Teori belajar yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini menyatakan bahwa perubahan perilaku atau tingkah laku pada setiap individu merupakan hasil dari sebuah proses stimulus dan respon. Teori behavioristik ini selalu berkaitan dengan pemberian instruksi, drilling atau latihan, dan juga penguatan. Contohnya penerapan pada pembelajaran, yang pertama guru perlu menyiapkan sebuah materi dari yang sederhana sehingga kompleks. Kemudian guru juga memberikan contoh-contoh berupa instruksi yang harus dilakukan oleh siswa. Dan kemudian apabila siswa melakukan kesalahan, guru harus meluruskannya atau memperbaikinya sehingga siswa mengetahui mana yang benar. Setelah siswa mengetahui mana yang benar, guru perlu melakukan drilling atau latihan agar terbentuk sebuah kebiasaan. Nah, setelah itu guru perlu melakukan evaluasi terhadap perilaku dari siswa yang terlihat. Nah, setelah perilakunya terbentuk sebuah dari pembiasaan, guru juga perlu memberikan penguatan supaya lebih konsisten. Dari penerapan tersebut ya, yang berupa stimulus tadi ada pemberian instruksi, kemudian ada drilling atau latihan, dan juga penguatan. Itu merupakan stimulus yang diberikan kepada siswa. Namun responnya seperti apa? Respon tersebut adalah tingkah laku yang terlihat dari siswa tersebut. Nah, contoh lain dalam penerapan pembelajaran yaitu misalnya guru dalam pembelajaran memberikan hadiah kepada siswanya, maka stimulusnya berupa hadiah, kemudian respon siswa akan merasa senang dan semangat belajar. Kemudian yang kedua, namun apabila guru memberikan tugas kepada siswanya, nah stimulusnya berupa tugas, responnya seperti apa? Siswa kurang semangat karena hanya diberikan tugas. Maka dari itu guru dapat menggabungkan stimulus tersebut, yakni guru akan memberikan hadiah kepada siswa yang telah berhasil mengerjakan tugas dengan baik. Maka dari itu, siswa akan merespon dengan semangat mengerjakan tugasnya, kemudian semangat belajarnya. Nah, itulah yang dinamakan hasil dari stimulus dan respon. Namun, pemberian hadiah ini yang saya contohkan tidak juga harus dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi, guru harus secara kreatif untuk membuat stimulus yang bervariasi, sehingga siswa juga tidak bosan. Saya Graviosiana. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif mengkritisi teori behaviorisme yang sudah dijelaskan sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki akal pikiran atau kemampuan berpikir yang dapat mengatur tingkah lakunya sendiri. Tidak terlepas juga dari faktor sosial yang berupa lingkungan. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial ini adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati. Menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Pada penerapannya, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa. Nah, dari sinilah guru memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu untuk mereka bertanya, memberikan waktu atau kesempatan kepada mereka untuk membuat kesalahan, memperbaiki berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam proses pembelajaran. Contohnya, pada penulisan teks iklan. Di sini, guru melakukan pembelajaran dengan mengajak teks iklan. Siswa diarahkan untuk membuat produk apa saja yang biasa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diminta untuk mengungkapkan gagasan mengenai iklan tersebut. Setelah itu, siswa dianjurkan atau diperintahkan menyebutkan contoh apa saja iklan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siswa ditugaskan untuk membawa satu produk ke sekolah. Nah, dari produk itulah siswa akan membuat iklan dari produk yang mereka bawa. Sebelum itu dilakukan, guru dapat memberikan instruksi atau menunjukkan kepada siswa bagaimana cara membuat teks iklan yang baik dan benar. Guru menjelaskan bagaimana apa isi yang dimaksud dari iklan tersebut. Apakah ada suatu kaidah strukturnya ataupun kaidah kebahasaannya. Nah, di situ siswa pun sebelum membuat teks iklan tersebut, siswa diminta untuk mendata atau mencari pernyataan-pernyataan lain terkait produk yang mereka bawa.
Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan, sosial, budaya mereka. Adapun contoh penerapan dalam pembelajaran, yang pertama, guru harus mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, kembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, munculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu masalah dengan melalui bertanya. Yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama yaitu Contextual Teaching Learning, atau lebih dikenal dengan CTL. Merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa. Nah, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua yaitu Discovery Learning. Model pembelajaran ini efektif untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, menggairahkan, yang memberikan dorongan psikologis kepada siswa untuk melibatkan dirinya secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu Active Learning. Artinya, pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu Cooperative Learning. Melalui pembelajaran kooperatif ini, peserta didik diharapkan agar dapat menggali dan juga mengembangkan kapasitas belajarnya serta kemampuan yang dimilikinya. Bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa? Dalam kasus Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Tania tidak mempunyai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik berkaitan dengan motivasi internal yang ada pada diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan berdasarkan minat dan kemauannya sendiri. Oleh karena itu, Tania memerlukan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Motivasi tersebut dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama, menciptakan pola belajar yang menarik. Yang kedua, memberikan reward atau hadiah. Yang ketiga, mengajak siswa bercerita atau melakukan pendekatan. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dan yang kelima, menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Serta yang terakhir yaitu dengan memberikan